Shalom permata yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam anugerah dan kebaikan Tuhan yang boleh kita terima dan jalankan segala aktivitas kita yang boleh kita kerjakan di dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih, atas segala karunia, atas segala kebaikan, bahkan anugerah terbesar yang kita terima adalah salah satunya kesempatan. Kita boleh ada ataupun bertemu melalui channel YouTube kami ini. Saudara boleh bekerja, saudara boleh berinteraksi. Semua itu kita mendapatkan satu anugerah dari Tuhan. Sehingga pada kesempatan ini, dengan segala kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, mari kita undang kembali Roh Allah bekerja di dalam diri kita, agar senantiasa merenungkan firman Tuhan sebagai bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Kita dimampukan untuk hidup di dalam firman itu dan menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Di dalam doa kita bersatu. Segala puji dan hormat kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau selalu ada Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau mengerti dan memperhatikan kami. Izinkan saat ini dan tolong kami Bapa, agar di dalam merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini, ada Roh Allah yang menjadi pengajar yang benar bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berharap. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini, yang diambil dari kitab Amsal pasal 10 ayat 4 sampai dengan ayat 16, kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa yang bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan yang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan yang fasik membawa kepada dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 10 ayat 4 sampai 16 dengan tema ukuri belaskan rasdahikan alu bujur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui tema yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini, menyangkut 3 hal. Yang pertama, masalah hati. Hatinya manusia tiada yang tahu selain Tuhan. Dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia tidak ada yang tahu selain Tuhan. Hati manusia itu adalah salah satu yang melekat di dalam pengaturan perilaku. Hati terkadang mempengaruhi pola kehidupan. Bagaimana kita menata hati tentu memiliki sifat yang hati-hati, agar di dalam menata hati tidak menyakiti hati, tapi justru hati yang kita pakai dengan benar akan menjadi hati bersukacita. Yang kedua, arahan tema adalah kata-kata. Apa yang sudah keluar dari mulut kita, saudaraku, tidak bisa kita tarik lagi. Kata-kata yang sudah keluar itu menjadi milik orang yang sudah mendengar. Perkataan itu perlu kita jaga,
agar jangan sampai perkataan itu melukai hati orang lain. Perkataan itu menunjukkan siapa kita. Perkataan itu juga bisa menimbulkan pertengkaran. Perkataan itu bisa juga memberikan kedamaian. Perkataan itu juga bisa sebagai wujud harapan iman dalam doa melalui perkataan. Dan yang ketiga, kita berbicara tentang sikap kehidupan, tingkah laku. Sebagai manusia, setiap pribadi memiliki tingkah laku yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kita memiliki ciri khas masing-masing sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Antara hati, cara berbicara, dan tingkah laku kita, Tuhan mau mengontrol kita. Tuhan mau mengajar kita. Bagaimana agar itu menjadi satu pendidikan yang penting, yang boleh kita pakai sebagai wujud kehidupan yang diperbaharui Tuhan, sebagai wujud kehidupan yang sudah diperbaharui Tuhan bagi kehidupan kita. Di PA Permata GBKP di minggu ini, satu kesempatan berharga kembali saudara terima dan saya. Maka dalam perikop ini, beberapa poin penting yang mungkin secara umum kita akan bahas, kita akan lihat sebagai perenungan kita di dalam PA Permata. Amsal 10 ayat 4 sampai dengan ayat 16, ini menunjukkan bagaimana bekerja keras dan tidak bekerja keras. Artinya, dampak daripada orang yang mau bekerja keras dan tidak mau bekerja keras, dan bagaimana kebenaran itu penting sebagai pembenaran dan keadilan dalam kehidupan manusia. Itu adalah stretching point yang akan kita lihat melalui perikop kita. Di mana ayat ini menekankan bahwa tangan yang malas menyebabkan kemiskinan, sementara tangan yang rajin menjadikan kaya. Selain itu saudaraku, kebenaran melepaskan dari maut, sementara mulut yang berbicara dengan kebohongan dan kejahatan menutupi kekejaman. Dari firman Tuhan ini, kita akan belajar dari pengajaran Raja Salomo di dalam PA kita ini, di mana beberapa kebaikan sebagai tren kehidupan kita sebagai orang benar, dan bagaimana kehidupan orang jahat. Ini tentu dua arus kehidupan yang bertolak belakang, ataupun sering kita identikan dengan hitam putih sikap kehidupan. Bagaimana orang yang benar, yaitu terlihat ataupun bisa dikenal dari hati, dari perbuatan, dari kata-kata, dalam sikap hidup yang dia tunjukkan sebagai satu hal yang benar dan baik, yang akan dia jadikan sebagai role model di dalam kehidupannya, dan itu menjadi acuan kehidupan yang dia jalani. Begitu juga sebaliknya, orang yang jahat bisa dikenal ataupun kita pahami bagaimana mereka menata hati mereka, memikirkan kejahatan-kejahatan, melihat kejahatan atau ketidakbaikan, baik yang mereka ucapkan, begitu juga dengan tujuan hidup mereka. Kata-kata yang mereka keluarkan penuh dengan tipu muslihat. Apa yang mereka ucapkan adalah perkataan yang tidak berarti, perkataan-perkataan yang jahat, bahkan ada nilai-nilai penipuan bagi orang lain. Begitu juga di dalam perbuatan mereka sehari-hari. Mereka mengerjakan semua pekerjaan yang mendatangkan kesengsaraan ataupun malapetaka, bahkan bisa merugikan orang lain. Sering disebut orang yang demikian adalah orang yang bebal ataupun orang fasik. Orang jahat mendapatkan hukuman dari Tuhan. Orang jahat akan bisa menerima kesengsaraan hidup, bahkan kemiskinan yang menjerat kehidupan mereka. Pengajaran-pengajaran mereka tidak akan bertahan lama. Pengajaran-pengajaran mereka tidak akan membawa dampak yang baik bagi orang lain. Jadi Salomo menunjukkan satu pendidikan ini agar sikap kehidupan kita, perilaku kita diarahkan menjadi orang yang baik, bukan menjadi orang jahat. Tujuan Raja Salomo ini agar semua orang, terlebih anak-anak muda, harus hati-hati di dalam mempergunakan perkataan kamu, hikmat kamu, dan kelakuan ataupun perilaku kamu, agar jangan sampai kecerobohan kamu
membuat orang lain juga kena impas daripada perbuatan kamu. Orang bijak adalah menjadi panutan kehidupan orang-orang yang akan diubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Sehingga di dalam PA Permata GBKP di minggu ini, ukuri, belaskan, dahikan alu bujur. Yang menjadi tujuan di PA Permata GBKP ini adalah para permata GBKP semakin mengerti orang geluh kalak karo. Artinya ini kita sebagai orang karo, ini lanjutan daripada PA Permata minggu yang lalu. Kita memiliki satu hal yang mengikat kita, yaitu kebudayaan. Kebudayaan itu tentu berdampak kepada hidup ataupun kehidupan seutuhnya dalam berelasi satu dengan yang lain, dalam menempatkan kata-kata, dalam menempatkan perbahanan atau perilaku, termasuk dalam menata hati kita. Bukan hanya iman Kristen seperti yang diajarkan oleh Salomo ini yang menjadi pegangan bagi kita, tapi dalam tatanan kekerabatan orang karo, masyarakat karo khususnya, banyak nilai-nilai yang sudah ditanamkan dalam kebudayaan kita, agar kita menunjukkan sikap kehidupan yang baik, sama seperti tujuan pengajaran Salomo yang menjadi bahan PA Permata kita ini. Selanjutnya saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, bagaimana orang yang bijak menyimpan pengetahuan, ini akan dikeluarkan melalui perkataan dan perilaku yang mereka tunjukkan. Jadi dari arahan ataupun pengajaran hikmat Salomo ini membawa anak-anak muda agar mereka tidak menjadi orang yang bodoh, karena orang bodoh akan binasa dan kehidupannya mengancam bagi orang lain. Tapi justru kekuatan kota itu adalah dipenuhi dengan orang-orang yang bijaksana hidupnya, dan menjadi kekuatan kota itu jika orang berhikmat itu menjadikan satu pekerjaan yang benar yang harus mereka lakukan di dalam kehidupannya. Selanjutnya permata yang terkasih, melalui lawatan firman ini kita boleh berefleksi sebentar di dalam hidup kita, bahwa di dalam kehidupan kita ini, apakah melalui perkataan kita pernah menyakiti orang lain? Bahkan terjadi pembunuhan karakter dari perkataan kita. Dari cara kita berpikir, apakah kita pernah memikirkan yang tidak baik bagi orang lain? Dari sikap kehidupan kita, apakah pernah kelakuan kita mencelakakan orang lain? Evaluasi ini penting bagi kita. Kenapa ini penting? Karena pengajaran Salomo di PA Permata GBKP di minggu ini, kita harus paham antara orang baik dan orang benar. Apa akibatnya menjadi orang yang benar? Kita sudah harus tahu. Apa akibatnya kalau kita menjadi orang bodoh ataupun orang jahat? Tentu akibatnya ada. Semua konsekuensi kehidupan, pilihan itu tergantung kepada kita. Bagaimana kita menyikapi kehidupan yang berarti? Apakah kamu mau kehidupan kamu tidak berguna di mata Tuhan, dan penderitaan membelenggu kehidupan kamu? Apakah kamu mau kehidupan kamu kehidupan yang penuh berkat dan diberkati? Ya tentu pilihan itu akan kita pilih yang baik dan berdampak baik bagi orang lain. Jadi di PA Permata GBKP di minggu ini, marilah hai pemuda-pemuda Tuhan, pemuda-pemuda yang ada di gereja-gereja Tuhan, berkembanglah pikiran kamu, tata hati kamu, tanamkan nilai-nilai yang baik di dalam diri kamu, agar ketika kamu bekerja, meraih impian kamu, meraih masa depan kamu, ketika kamu bergaul, ketika kamu berhadapan dengan calon pasangan hidup kamu, kamu tertata dari tatanan kehidupan yang benar. Sikap dari ucapanmu, dari pikiranmu, dari perilakumu, kamu bisa dipercaya, karena kehidupan orang benar akan terwujud, terlihat dalam proses panjang pengenalan Tuhan lebih baik dalam kehidupan kamu. Mari Permata GBKP, tunjukkan semangat kamu menunjukkan identitas yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga di PA Permata, metode diskusi dalam bentuk sharing dan inventarisir, silahkan diisi, silahkan didiskusikan,
agar senantiasa semua yang kita isi itu adalah satu tujuan yang baik yang perlu kita kejar, satu harapan yang ada di dalam diri kita, agar apa yang tidak baik itu kita buang dan tinggalkan, mewujudkan satu kehidupan yang baik dan lebih baik lagi yang kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup di mana Tuhan. Kiranya firman ini berkuasa dan mengubah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu menjadi penguat jiwa raga kami. Permata GBKP dalam segala kehidupan mereka. Ada yang masih kuliah, ada yang sudah tamat belum bekerja, ada yang sudah bekerja, ada yang belum mendapatkan pasangan kehidupan, dan lain sebagainya. Lawat seluruh permata GBKP Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu yang besar memenangkan jiwa raga mereka. Apapun dan bagaimanapun proses kehidupan permata GBKP saat ini, ketika Engkau menunjukkan kehidupan yang benar bagi mereka, mereka akan kuat dan selalu berserah kepada Tuhan. Mereka setia di dalam iman dan pengharapan kepada-Mu Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berharap dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.